Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 3 membahas tentang peran KPK di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Sebelum mulai ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, W. Anugrah Perdana presensi 11, yang kedua, David Marcelino Fernandes presensi 12, yang ketiga, Dwi Nurul Islamiyah presensi 13, yang keempat, Eleonora Eki Setiawati presensi 14, dan yang kelima, Elmira Ivana Triksi presensi 15. Baik, setelah itu kita mulai pembahasannya. Yang pertama dimulai dari apa itu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, disingkat sebagai KPK, ialah sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi. Lembaga KPK ini tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga bersifat independen. KPK memiliki tanggung jawab terhadap publik serta menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada BPK, DPR, dan Presiden. Selanjutnya adalah tugas KPK. Tugas KPK yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap instansi berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan lembaga atau instansi tertentu yang berwenang untuk melakukan pemberantasan kasus pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Yang keempat, melakukan berbagai tindakan pencegahan upaya tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK. Yang pertama adalah meminta laporan lembaga atau instansi terkait tentang upaya pencegahan kasus pidana korupsi. Yang kedua, melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi mengenai aktivitas pemberantasan kasus pidana korupsi pada instansi terkait. Yang keempat, menetapkan sistem pelaporan kegiatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, mengkoordinasikan penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Asas KPK. Yang pertama, kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketiga, akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Peran KPK pada daerah atau kabupaten. Yang pertama, meminimalisir atau menghilangkan praktek korupsi yang ada di daerah. Yang kedua, mekanisme kontrol publik untuk menilai lembaga negara untuk menerapkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Yang ketiga, menerima laporan masyarakat dan melakukan tugas di bidang pencegahan. Yang keempat, mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekiadaan tanpa batas. Peran KPK di tingkat provinsi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di berbagai provinsi. Yang keempat, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan di setiap provinsi. Yang kelima,
koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang keenam, melakukan tindakan pencegahan di setiap provinsi. Peran KPK pada nasional. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kesimpulan dari presentasi kelompok 3 adalah KPK merupakan lembaga negara yang independen. Artinya, KPK ini tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Juga, KPK memiliki tanggung jawab terhadap publik serta menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada BPK, DPR, dan Presiden. Peran yang dilaksanakan KPK dalam sistem peradilan pidana baik tingkat daerah, provinsi, dan nasional, intinya peran sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum terhadap perkara atau tindak pidana korupsi. Selain itu, perannya juga termasuk melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, melakukan pemberantasan korupsi, dan pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Berikut ini adalah contoh soal dari apa yang telah dibahas oleh kelompok 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.